Halo anak-anak, bertemu lagi di video kali ini. Video kali ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Oke, perhatikan ilustrasi berikut ya. Ibu membeli 3 minyak goreng kemasan. Jika tiap kemasan berisi setengah liter minyak goreng atau 1/2 liter minyak goreng, berapa liter minyak goreng yang ibu beli? Bagaimana cara kamu menentukannya? Nah, permasalahan tadi atau ilustrasi tadi dapat kita selesaikan dengan menggunakan perkalian antara bilangan bulat dengan pecahan, yaitu 3 dikali 1/2. Kenapa 3 dikali 1/2? Karena tadi ibu membeli 3 minyak goreng dengan masing-masing kemasan itu berisi 1/2 liter. Jadi untuk mencari total atau mencari jumlah minyak goreng yang ibu beli, perhatikan ilustrasi lagi berikut ya. Nah, di sini ada 3 segi 4. Ini segi 4 pertama, kedua, dan ketiga, di mana masing-masing segi 4 ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang diarsir ada 1 dari 2 bagian, berarti ini maknanya 1/2. Ini mewakili setengah liter minyak goreng. Nah, 3 dikali setengah itu kan artinya setengah ditambah setengah ditambah setengah. Ingat definisi perkalian, yakni adalah penjumlahan yang berulang. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi 3 dikali setengah artinya setengahnya kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Setengah ditambah setengah ditambah setengah. Berarti seperti penjumlahan pecahan seperti biasa, penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Jadi 3/2. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, berarti di sini ada satu bagian yang utuh diwakili oleh 1 dan masih ada satu bagian yang 1/2, jadi 1/2 seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada 3 kali 1/2, ada 4 dikali 2/5, dan ada 5 dikali 3/4. Kita kerjakan dulu dari yang pertama. Yang pertama di sini ada 3 dikali 1/2. Seperti yang kita ketahui, tadi cara mengerjakannya adalah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2. Jadi 1/2 nya ditambah sebanyak 3 kali. Kita peroleh, ingat penjumlahan jika penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1 ditambah 1 adalah 3/2, atau kita bisa tulis sebagai 1/2. Oke, yang kedua, di situ ada 4 dikali 2/5. Itu sama dengan 2/5 kita tambahkan sebanyak 4 kali. Oke. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya. Kita jumlahkan pembilangnya di sini ada 1 2 3 4, ada 4 berarti 8. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8/5. Atau kita bisa ubah jadi pecahan campuran, yaitu 1/3/5. Oke, yang terakhir di sini ada 5/3/4. 5 dikali 3/4. Ini sama halnya dengan 3/4 dijumlahkan sebanyak 5 kali. 3/4 tambah 3/4 lagi ditambah 3/4. Berarti menjadi 15/4. Kita bisa sederhanakan atau kita bisa ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 3/4. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kalau kita perhatikan dari masing-masing hasil perkalian tadi, 3 dikali 1/2. 3 dikali 1/2 hasilnya adalah 3/2. Berarti kita sebenarnya cukup mengalihkan antara bilangan bulatnya dengan pembilang. Jadi 3 dikali 1/2 itu sama dengan 3 dikali 1/2, yakni 3/2. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua juga sama. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Berarti sama dengan, ini sama saja dengan 4 dikali 2/5 sama dengan 4 dikali 2/5 menghasilkan 8/5. Jadi cukup kalian kalikan bilangan bulat tadi dengan pembilang. Yang terakhir juga sama, kita kalikan bilangan bulatnya dengan pembilang, maka 5 dikali 3/4 sama dengan
5 dikali 3, 15 ya. 5 dikali 3 per 4 menjadi 15 per 4, seperti itu. Perhatikan ilustrasi selanjutnya. Nenek membuat kue Black Forest. Nenek memberikan setengah bagian dari kue tersebut kepada ibu. Kemudian, ibu memberikan 1/3 bagian dari kue yang diterimanya kepada kakak. Tahukah kamu bagaimana cara menghitung bagian kue Black Forest yang didapat kakak dari bagian kue Black Forest utuh? Nah, bagaimanakah caranya? Perhatikan ilustrasi berikut ya. Jadi, kue Black Forest kakak tadi adalah 1/3 dari 1/2 bagian kue utuh. Kita dapat nyatakan dalam bentuk perkalian 1/3 dikali 1/2, berarti 1/3 bagian dari 1/2 bagian yang utuh, seperti itu. Nah, sekarang kita ilustrasikan dalam bentuk segi 4. Perhatikan gambar. Jadi, kue Black Forest utuh kita anggap sebagai persegi 4. Segi 4 ini, kemudian setengah kue tadi diberikan kepada ibu, maka kita arsir setengah, kita beri tanda setengah. Nah, pada gambar di samping, bagian segi 4 yang diarsir menyatakan banyaknya bagian kue ibu, yaitu pecahan 1/2 atau setengah. Kemudian, kakak diberikan 1/3 bagian dari kue yang sudah diberikan kepada ibu. Berarti kita ambil lagi segi 4 yang tadi, kita bagi lagi menjadi 3 bagian yang sama besar, kemudian kita arsir. Inilah bagian 1/3-nya. Nah, bagian kue kakak adalah 1/3 bagian dari bagian kue ibu. Nah, maka bagian kue kakak itu adalah yang diarsir 2 kali di sini. Kalau kita lihat pada gambar di samping, pecahan yang ditunjukkan oleh bagian yang diarsir adalah 1/6. Kalau kita lihat dari gambar, ini kan yang diarsir 2 kali hanya satu kotak ini nih. Satu kotak ini dari 6 bagian, makanya ada 1/6. Jadi bagian kue kakak dari kue utuh adalah sebanyak 1/6 bagian, seperti itu. Nih. 1/6 tadi itu kita bisa peroleh dari 1/3 dikali 1/2, dimana 1/3 itu tadi adalah bagian kue kakak, dikali 1/2 adalah kue bagian milik ibu dari kue yang utuh. Jadi kue ibu itu adalah 1/2 bagian dari kue utuh, maka diperoleh 1/6. Caranya bagaimana? Tinggal dikali. Pembilang 1 dikali 1 hasilnya 1, kemudian penyebut 3 dikali 2 hasilnya adalah 6, seperti itu. Nah, sekarang lihat ilustrasi berikut. Ada 2/3 dikali 3/4. Di sini ada segi 4 yang sudah dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian diarsir 2 bagian karena di sini ada 2 bagian dari 3 bagian. Kemudian segi 4 yang kedua sudah dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian diarsir 3 bagian karena di sini ada 3 bagian dari 4 bagian sesuai dengan pecahannya. Kemudian kita kalikan, kita tumpuk segi 4-nya. Oke, kita tumpuk. Nah, setelah itu kita lihat ternyata bagian yang terarsir 2 kali ada 6 bagian. Dari total sekarang menjadi ada 12 bagian. Nah, maka hasil perkalian tadi 2/3 dikali 3/4 sama dengan 6/12, karena kita lihat di sini ada 6 bagian dari 12 bagian, seperti itu. Oke, sekarang saatnya kalian mencoba. Di sini ada 4 soal. Coba kalian kerjakan. Silahkan kalian pause dulu videonya, kemudian kita akan bahas bersama-sama. Baik, kita bahas bersama-sama dari bagian yang A. Yang A di situ ada 1/2 dikali 4/5. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, untuk mengalihkan antar pecahan kita cukup kalikan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Maka di sini menjadi 1 dikali 4
per 2 dikali 5, yaitu 4/10. Oke, sekarang yang B, di situ ada 2/3 dikali 3/7. Kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti menjadi 6/21. Kemudian yang C, ada 3/5 dikali 5/3. Berapakah hasilnya? Kita kalikan pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Kita peroleh 15/15. Nah, 15/15 artinya sama dengan 15 dibagi 15, yaitu 1. Terakhir yang D, di situ ada 1/2 dikali 2/3 dikali 3/4. Kita kalikan pembilangnya semua, 1 dikali 2 dikali 3. Kemudian kita kalikan penyebutnya, 2 dikali 3 dikali 4. Nah, cara mengerjakannya, kita bisa menyederhanakan bentuk pecahannya dulu. Jadi 1 dikali 2 dikali 3 karena pecahan bersifat komutatif, kita tukar letaknya 4 dikali 2 dikali 3. Nah, 2-nya bisa kita bagi dulu dengan 2, menghasilkan 1. 3-nya bisa kita bagikan dengan 3, menghasilkan juga 1. Berarti tersisa 1/4. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghitung dulu semuanya. Jika ada bilangan yang bisa kita bagikan terlebih dahulu atau kita sederhanakan terlebih dahulu, bisa kita lakukan penyederhanaan itu, baru kita kalikan untuk langkah terakhir, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, hasil perkalian dua pecahan diperoleh dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak videonya, semoga yang sudah disampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.